Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan hari ini yang belakang persegi dengan bertulangan tunggal. Ya. Nah, ini kan ada 6 biji dipasang ini. Nah, yang diameternya adalah 25. Nah, dicek ini jarak tulangannya. Nah, yang penting batunya bisa masuk ini ya. Nah, jadi ada yang jadi 25 juga ya dipasangin. Nah, ternyata sini berubah pasangannya. Jadi ada selimut betonnya. Cuma D-nya tadi sudah diketahui sekian, sudah ada D-nya. Berapa nilai D-nya ini? Nah, nilai D tinggi efektifnya 631,198. Nah, itu. Nah, sini dengan misalkan kita tadi adalah B-nya 300. Nah, berapa jadi kita menghitung A-nya ini? Nah, ini bisa. Nah, di dalam buku ini ya, karena A-nya adalah AS dibagi-kalikan FG dibagi dengan 0,5, F aksen E dikalikan dengan B, A-nya dapat. Nah, kemudian C-nya juga ada. AS dikalikan dengan FY dibagi dengan 0,85, F aksen C dikalikan dengan B. Nah, kita masukkan AS-nya ada tadi 2940 di sini ya. Nah, kalau kamu menghitungnya 2428 kalikan 400. Nah, hitung sesuai yang kamu hitung ini 0,85 berapa A-nya 20 kalikan 300. Nah, coba hitungkan lagi berapa A-nya karena ini dia beda angkanya 2945,2428 ke 400 dibagi dengan 0,85 dibagi dengan 20 dibagi dengan 300. A-nya berapa dapat kalian dihitungkan. Kemudian C-nya adalah A dibagi dengan 0,85. Ingat rumus A tadi kemarin yang namanya A itu adalah beta 1 dikalikan dengan I, ya kan? Nah, karena beta 1-nya 0,6885, nah, sehingga ini bisa kita menghitung C-nya. Nah, sehingga C sama dengan 0,85. Jadi yang 0,85-nya adalah beta 1-nya. Ini sudah ada yang menghitungkan A-nya berapa? 230,999, Pak. Nah, ini ya. 0,99. Berarti 231 ya. Nah, 231 milimeter. Nah, 231. Nah, kemudian C-nya berapa jadinya C-nya? C-nya sama dengan 231 dibagi dengan 0,85. 271,764. 76 ya. Nah, selanjutnya C per D-nya berapa? C per DT-nya ya. Nah, C per DT-nya. Nah, di sini ingatkan kembali lagi ya. Yang namanya DT itu yang bawah ini. Nah, ini yang DT. Nah, ini yang barisan bawah lapisannya. Itu namanya DT. Nah, ini DT-nya berapa? Kemudian yang di sini yang D-nya yang mana? Pokoknya ini kan dia simetris. Nah, D-nya yang ini jadinya. Nah, D-nya yang diantara ini. Nah, dia adalah 2 lapis jadinya. Nah, DT. Nah, di sini untuk D per DT apa nama C per DT sama dengan sekian. Nah, DT-nya di sini bisa dihitung dengan jarak D tadi ya, di awal itu berapa.
Jadi kenapa yang bawah ini adalah di apa, kita bisa menghitung. Nah, di sini nilainya berapa jadinya? Ini sama dengan 271, oke. Udah, kemudian C per dt-nya. C per dt-nya, nah ini sama dengan, dapatnya ada sini 271,28, C-nya, ya di buku ya, kalau kamu masukkan ini, 271,764 dibagi dengan dt-nya. Dt-nya untuk sementara paling bawah itu adalah yang tadi, yang D-nya tadi. 687,5 ini ya. 687,5. 687,5. Nah, dapat dari mana dia ini? 687,5 dt-nya. Nah, dapatnya dari mana? Nah, katinya ini adalah di sini adalah 662,5. Nah, mungkin dibulatkannya 632 ya, 632. Karena yang namanya di tadi sini ini adalah yang kamu hasilkan tadi D-nya. Lihat mana D-nya tadi, nilai D-nya. 631,198. Dibulatkan, ya mungkin ini bisa dibulatkan ya. 631,2 mili. Nah, 2 milimeter. 631,2 mili. Nah, ini 631,2 mili. Nah, karena dia simetris, letaknya di sini D-nya. Nah, tinggal ini batunya berapa yang diambil ya? Minimal kan 25 sini ya. 25 mili. Nah, sedangkan dt itu adalah di sini lagi. Nah, di tengah-tengah ini. Itu nilai dt-nya. Nilai dt-nya. Nah, berarti nilai d-nya ini adalah ditambahkan dengan setengah dari 25. Ini setengahnya, setengah 25, tambahkan setengahnya diameter yang 25 juga tadi, diameter 25. Nah, ya. Nah, berarti di sini setengah 25 untuk dt-nya ya, setengah 25. Tambahkan setengah diameternya 25 ini. Nah, sehingga dt ini sama dengan adalah d-nya ditambahkan setengah daripada yang jarak dua tulangan, spasinya S, anggap S nih ya, ditambahkan setengahnya daripada diameter tulangan. Nah, diameter tulangannya. Nah, sehingga 631,2 ditambahkan setengah dari 25 ditambahkan setengah dari diameternya 25. Jadi sama saja dengan 25 nih ya. 25 tambahkan 631 berapa? 25 berarti 6 656,2 Pak. Iya, betul. Nah, inilah kamu hitung dt-nya. Nah, baru masukkan ke ini. Nah, ini masukkan sini. Kita hitungkan lagi 656,2. Nah, berapa C per dt-nya? C per dt-nya masuk mana? Lebih atau kurang 0,375? Berapa dapatnya? 0, sudah 271,764 dibagi dengan 656,2. 0,4141. 4141. Nah, ini ternyata kan lebih dari 0,375 yang persyaratan yang kemarin persyaratannya. Nah, berarti dia memang ya penampangnya adalah di daerah yang transisi jadinya. Nah, C per dt-nya adalah ternyata hitungan kita itu adalah lebih dari 0,75.
Nah, pokoknya daerah sini ya 0,4 sekian. 141, nah sekian. Nah, yang jelas berarti dia adalah lebih dari 0,375. Nah, berarti dia adalah daerah transisi, ya, daerah transisi. Kalau dipasang ulang tadi, ya. Nah, daerah transisi berarti kita kembali kita cek ulang, dihitung pi-nya. Jadi pi-nya kita hitung menggunakan yang ini. Nah, karena dia nilai C per dt-nya adalah 0,375 lebih dari, ya, lebih dari 0,375. Nah, sekian. Nah, kamu masukkan berapa sebenarnya epsilon t-nya, kita masukkan, gunakan itu. Nah, nanti baru kita dapatkan t-nya, ya, baru dapatkan t-nya. Daerah transisi, ya, karena 0,4141. Nah, nilai epsilonnya sudah dapat juga tadi, nilai epsilon t-nya berapa, yang paling bawah. Nah, di sini kalau menggunakan rumus pi, tapi menggunakan yang persamaan yang satunya lagi, pi-nya ganti warna. Nah, masukkan, kita cari pi-nya karena daerah transisi, ya, 0,65 ditambahkan 0,25 dikalikan dengan di 1 min C min 5/3. Ini dt, ya, ini dt 5/3. Nah, hitunglah dapatnya berapa sini. Jadi kalau masukkan 0,65 tambahkan 0,25, dt-nya tadi adalah 5656,2 dengan C kedua 71,764 dikurangkan 5/3. Nah, kalau dihitungkan, ya, karena beda sudah nilainya tadi, kita menghitung sendiri, ya. Nah, tolong dihitungkan lagi ulang berapa V-nya ini. 0,836982. 836, ya? Ya. Oke, udah. Yang lain cek lagi. Nah, ini dapat V-nya sekian, ya. Nah, kemudian kita masukkanlah untuk menghitung PMN-nya. PMN sama dengan V AS dibagi dengan AS dikalikan dengan FG, betonnya, bajanya ini, luasan baja, kalikan dengan momennya di min A/2, ini lengan momen, ini gaya bajanya, sehingga 0,836. Beda sekali dengan di buku, ya. Betul ya hitungannya sudah ini. Cek ulang lagi. Kalau di buku memang dia V-nya adalah 0,87. Kalau kita 0,836. Nah, tolong hitung lagi nih perhitungannya, ya. Kalau sudah betul, ya tidak jadi masalah, ya. Tinggal kalikan ini AS-nya AS yang terpasang nih, ya, 294,5 2428. Dekat FI-nya 400 kalikan dengan D-nya. Dia 631,2 kurangkan A-nya. hanya 231. Bagi dengan 2. Nah, inilah IMN-nya. Tolong dihitungkan lagi berapa angkanya.
Ini satuannya ada Newton milimeter, kemudian kilonewton meter. Ya. 0,836 dikalikan dengan 2945 kali 242 dikalikan dengan 400 dikalikan dengan 631,2 dikurangkan 231,2. Nah, ini. Ya, berapa dapatnya PMN-nya dalam satuan Newton milimeter ini dulu. Nah, nanti nilainya ini kalau di aman ya dia akan lebih dari ya. Jadi, tolong sampai dihitung ya. MN ya, ini akan lebih dari MU untuk yang 490 kilo meter. Nah, ini baru dia aman. Nah, oke ya. Nah, berapa nilainya ini dulu ya. Sudah menghitung belum? Beginilah nanti kamu UTS atau ujian seperti ini perhitungannya, jangan sampai istilahnya menggunakan waktu yang terlalu lambat sehingga waktu menghitung perkalian seperti ini juga bukan sekian menit ya. Itu diperhitungkan, jangan sampai terlambat menghitungnya. Bahkan dengan familiar dengan kalkulator bagaimana? Sudah dapat belum? 50 79 07 35 6,5 Pak. 50 79 79 07 07 356 356 5. Nah, ini Newton milimeter. Ini ya, kalau jadikan ini dibagi 1 juta ya. Berarti 507,91 ya. Kilo Newton meter. Nah, ternyata dia memang PMN sama dengan 507,91 kilonewton meter lebih dari MU sama dengan 490 kilonewton meter. Ya, sudah. Oke, selesai. Alhamdulillah selesai nih. Nah, itulah merancangnya. Gimana ya? Tadi kembali kita gambar ulangan ini tadi yang diperhatikan. Jadi berapa jak sebenarnya A-nya? B-nya kan 300. Ya, B-nya 300. Nah, sehingga dengan ini tadi itu kita bisa melihatnya kalau kita pasang misalnya tulangan, ada diameter tulangan sengkang di sini lagi. Sampai ke atas ya, supaya istilahnya jangan bisa langsung juga apa namanya sengkangnya bisa juga langsung ya. Nah, pada prakteknya mungkin diberi tulangan tekan sedikit ya. Nah, ini berapa diameter ininya ya, kemudian DS-nya berapa ya, DS-nya mengambil apa 20 atau 40, minimumnya ya mungkin bisa juga 50. Nah, kamu aja yang merencanakan ya, apakah dia di daerahnya daerah termasuk berhubungan dengan tanah atau tidak. Nah, ini kalau balok tidak berhubungan dengan tanah, ya mungkin diambil minimumnya kan 40 tadi, ya bisa 40 mili. Kemudian sengkangnya mungkin meter sengkangnya ya bisa saja 10 atau 8 ya. 8 dan juga 10 ya, ini 25. Nah, yang minimum sengkang bisa 8. Nah, kemudian jarak hanya akan bisa ditentukan ya, dt. Nah, jadi kita menentukan mungkin di sini saja ya, senukannya hanya berapa, hanya bisa dihitung dengan itu dt-nya ditambahkan dengan setengah, db-nya diameternya ditambahkan dengan tangan sengkang, tambahkan dengan
DS-nya. Nah, dapat A-nya. Ini dapat A-nya berapa mili jadinya. Jadi bisa dibulatkan ya. Nanti bisa dibulatkan supaya jangan koma untuk yang A-nya. Nah, seperti itulah cara menganunya, gambarnya. Dan yang ini tadi tetap ini jadi semuanya 6 di 25. Nah, ini sudah selesai, kita bisa menghitung. Coba dihitungkan mungkin ini berapa tadi lah ya, DT-nya. Kadang bolak-balik ya, tidak lupa ya nilai DT-nya berapa. Nah, hanya sama dengan adalah DT-nya ditambahkan dengan setengah di 25 tadi, tambahkan dengan tulangan sengkangnya, tambahkan dengan DS-nya. DT-nya adalah 565,2 ditambahkan dengan setengah kali 25. Kita mungkin tulangan sengkang mungkin mengambilnya adalah 10 ya, atau 8 yang kecil ya, juga 8 mili tambahkan DS-nya adalah 40. Nah, ini hitung. Nah, inilah nilai H-nya. Nah, coba kira-kira berapa nilainya ini? 565,2 tambahkan 12,5 tambahkan 8 tambahkan 40. Berapa ini nilainya? (625,7) Pak. 625,7 mili ya, 0,7 mili ya. Nah, bisa 626 ya, 626 mili. Nah, 626 berarti 62 6 atau 63 cm ya. Nah, di sini dibulatkan dia 750 dibulatkannya. Nah, walaupun dia menghitung di sini kan DT-nya tambahkan sengkangnya ditambah dengan DS-nya. Cuma dia mungkin dibulatkannya lagi menjadi 750 dia. Nah, jadi kalau kamu dibulatkan bisa saja ini ya, dibulatkan berapa supaya angkanya ini, kalau misalnya tambahkan 26 tambahkan berarti 626. Kalau senti 62,6 cm. Nah, kalau jadi 63 bisa, atau 65. Nah, menjadikan 65 berarti di sini silinder betonnya mungkin lebih besar, tambahkan ya. Nah, DS-nya mungkin lebih besar. Kalau bisa mengambil misalnya hanya adalah 65 cm. Nah, ini DS-nya 4 cm kebesaran ya, kebanyakan. Mungkin saja 63 saja, cukup 63, kemudian 63 cm. Nah, mungkin nih 63 cm. Nah, inilah desain kamu ya, desain kamu dengan B-nya. Jadi kesimpulannya desain yang aman tadi ya, yang aman. Nah, jadi didapatkan B-nya adalah 300 mili, kemudian A-nya adalah 630 mili, kemudian diameternya adalah 6 di 25. Nah, kemudian diameter sengkangnya ambil yang 8 ya. 8 tadi ya, 8. Bisa juga ya depom ya, diambil depom juga ini. Nah, jadi ini di depom untuk yang sengkangnya adalah yang 8 diambil. Nah, itulah namanya pendesain. Yang penting angka terakhirnya ini adalah dia aman. Nah, PMN sama dengan ini sama dengan MU-nya berdasarkan apa namanya, berdasarkan perhitungan penulangan. Yang ini adalah MU-nya berdasarkan beban ya, berdasarkan beban. Nah,
Alhamdulillah selesai. Nah, waktu kita sudah, ini sudah jam 3 ya. Tadi mau jam berapa? Tadi jam 1.15. Ya pas waktunya gitu lah. Ini mengerjakan dengan santai. Nah ini. Silakan, ini sudah selesai kita perhitungan kita dengan desain ulang tadi. Nah, jadi kalau memang satu baris, kalau hasilnya nanti 2 baris, kita cek ulang. Cek ulangnya kamu juga bisa juga mencek ulang jarak apa antara batu tadi. Nah, kalau dia 3 biji, nah ini jaraknya juga berapa. Kita harus bisa dicek ini S-nya ini berapa nilainya. Nah. Nah, pasang 3 biji. Kalau misalkan 6 biji di sini semua, satu baris dipasang 6 biji ya, batu mungkin tidak bisa masuk karena ini kan minimal 25 ya. Nah, lebih dengan 25 mili. Nah, jadi bisa sehingga dipasanglah 3 biji saja yang cukup ini. Nah, jadi nanti cek ulang kalau lebarnya misalnya 300 tadi. Nah, pasang 3 biji. Jadi kan karena ada sengkangnya, ada sengkang di sini. Nah, lebar total 3 ini. Ini sengkangnya nanti dia di 8 ya. Yang ini. Nah, ini diameternya 25. Nah, berapa S-nya? Nah, kan lebarnya bisa dihitung sini, 3 biji, N-nya 3 biji. S-nya, jadi yang namanya B itu yang terpasang itu adalah yang ini tadi, ini adalah DS. DS. Ini DS, ya kan? Kemudian ditambahkan diameter sengkangnya, tambahkan 3 diameter 25-nya. Tapi 2 DS kan ini 2 kali, ya bisa 2 kali DS. Nah, ini. Kemudian yang ini, nah jaraknya ini berapa S-nya? Nah, tambahkan di sini S-nya ada 2. 2S ya, S yang kita cari. Nah, sehingga dapatlah nanti S ini masuk tidak batunya ya, S-nya ini. Nah, kalau kita masukkan 2S ini. Nah, maksudnya ini satu ini sekali ini S, sini satu, ini satu lagi S-nya sini. Nah, sehingga nilai S-nya akan sehingga sini ada S di sini, jadi sama satu S-nya di sini. Nah, tapi kalau juga yang mana rumus yang lebih mudah silakan. Nah, ini B-nya 300 misalnya, 2 kali DS, 2 kali 40, tambahkan 8, tambahkan 3 kali yang 25, tambahkan 2 kali S-nya. Nah, nanti dapatlah ini berapa S-nya ya. Nah, harus lebih besar atau sama dengan 25 mili. Nah, ini. Nah, jadi harus lebih besar 2 mili. Nah, begitu juga dengan ini tadi, letakkannya inilah. Nah, lebih besar atau sama dengan 25. Atau sebesar diameter. Kalau diameternya 25 ya sudah sama. Tapi kalau diameternya 40, ya, diameter 40, nah dia itu adalah sama dengan diameternya. Berarti dia 40. Nah, tidak kurang pada 25. Oke, bisa masuk. Jadi dia minimal sama dengan diameter. Tapi harus lebih dari 25. Nah, ini. Kita selesai itu kita. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, siapa namanya? Kenalkan, Pak, nama Ulun Nurnailia. Ya, Nonalia. Ini Pak, itu kan B-nya diasumsikan, no Pak. Itu asumsinya tuh terserah kita, gitu kan Pak, betul? Ya, terserah kita. Kita kan yang mendesain, ya.
Oh, Terserah karena oke. kita yang mendesain. Nah, kecuali nanti misalnya soal itu tentukan misalnya berapa luas tulangannya. Yang penting aman, tapi sudah diketahui misalnya di soal itu adalah rancangan kita adalah B-nya sekian, A-nya sekian. Nah, tinggal kamu masang tulangan saja lagi aman tidak setelah dicek. Itu saja. Tapi kalau ingin mendesain aman, nah kamu mungkin bisa merubah B-nya itu berapa, H-nya itu berapa. Nah, tapi kalau sudah tentukan misalnya desainlah penampang balok ini dengan B-nya sekian, H-nya sekian. Nah, kamu tinggal saja lagi mencek dipasang tulangan itu aman atau tidak dengan penampang yang ada. Nah, itu maksud saya. Bisa aman, bisa tidak dengan penampang yang ada. Kalau dengan momen yang dihasilkan, kemudian didapatkan tulangan sekian, ternyata tidak aman, berarti penampang harus besar. Itu namanya desain. Ya. Ada lagi? Gimana? Tinggi, Pak. Kalau yang DS 80 itu sudah ketentuan apa 80-nya? Yang DS 80, 40. Minimalnya 40. Tinggi, Daerah Pak. yang- Itu ketentuan apa? Ya, ketentuan itu minimalnya untuk di daerah yang tidak kena apa yang terkena tanah tadi, yang berhubungan dengan tanah tadi, yang berhubungan dengan tanah. Mana tadi ya? Nah, ini. Nah, ini ya DS 40. Nah, untuk penampang balok ini berdasarkan SNI yang 77, dia ini balok atau kolom yang mengambil semut beton adalah 70 mm ya. Nah, dianjurkan seperti, sedangkan pelat yang tidak berhubungan langsung dengan tanah dapat diambil dengan selimut betonnya 20. Nah, ini minimal 20 yang tidak berhubungan dengan tanah. Tapi yang berhubungan dengan tanah ya tadi minimalnya 540. Yang penting batu, ingatkan batu bisa ya. Nah, batu itu ukurannya ada maksimum 20, ada maksimum 40 batu kerikil kita yang untuk dicornya. Berarti tergantung soalnya nanti lah. Kalau tidak ada ditentukan soalnya itu berapa yang diperlukan batunya, maksimumnya 40 atau 20. Nah, itu kamu bisa memilihnya. Cuma yang diperhatikan ini tadi jaraknya ini. Nah, jarak antar poros tulangan dalam satu lapis tidak kurang dari ukuran diameter tulangan. Nah, ya. Nah, ini jarak antar dua tulangan tadi tidak boleh dia kalau diameternya 40 misalnya mengambil. Nah, dia minimalnya dalam 40. Tapi kalau misalnya diameter diambil adalah 19 ya. Nah, diameter 19. Nah, ini kan kurang 25. Berarti dia tidak boleh mengambil 19. Harus minimal 25. Nah, itu ketentuannya. Paham? Tinggi, paham, Pak. Oh ya, Kak. Ya, udah selesai. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus. Mewakili. Nah, silakan, tapi ini sudah waktu kita habis ya. Insya Allah minggu depan siap-siap kita sesuai jadwal UTS. Jadi kita balok tunggal saja ya. Ya, balok persegi dengan tulangan tunggal. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Saya sekiankan dulu pertemuan kita hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.